Hasil survei Carta Politika menunjukkan kinerja Kabinet Joko Widodo di periode kedua turun ketimbang periode pertamanya. Survei juga menunjukkan bahwa 44,6% masyarakat menilai kondisi penegakan hukum di tanah air masih buruk. Memburuknya penegakan hukum di Indonesia ditandai dengan berbagai faktor, diantaranya pemberantasan korupsi yang menurun, serta kasus-kasus pidana yang viral dan tak kunjung terselesaikan. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan. Selamat sore Bang Ade. Ya, selamat sore Rifana, sehat-sehat ya, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Dan ada juga Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Selamat sore Mas Isnur. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Mas Irfan. Oke. Ya, selamat sore Mas Isnur, ketemu lagi ya. Sehat ya Mas Isnur. Alhamdulillah. Oke, saya mau ke Mas Isnur terlebih dahulu, nanti saya baru ke Istana. Mas Isnur, hasil survei Carta Politika yang baru menunjukkan kinerja penegakan hukum di Indonesia memburuk. Menurut Anda apa saja faktor penyebab memburuknya penegakan hukum di tanah air ini, Mas Isnur? Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari banyak hal ya, karena hukum ini kan menyentuh aspek keseharian orang. Ketika dia berurusan dengan hukum, dia langsung merasakan. Yang pertama tentu di masyarakat bisa langsung melihat, merasakan ketika dia berurusan dengan misalnya kepolisian. Ketika dia melapor, apakah diproses dengan cepat. Nah, banyak laporan dari kami misalnya, contohnya yang kami dampingi itu nggak diproses dengan cepat. Selain kalau pejabat yang laporan, jadi cepat laporannya. Yang kedua adalah kalau kemudian kasusnya itu menyangkut masyarakat yang juga misalnya banyak mengalami kekerasan. Baik itu saat demonstrasi, baik itu saat kemudian penangkapan, penyidikan, dan lain-lain, laporan ke YLBHI banyak seperti ini. Kita masih ingat bagaimana misalnya penembakan oleh kepolisian terhadap 4 orang anggota FPI, atau kemudian dibantingnya mahasiswa oleh kepolisian. Ini hari-hari ini banyak seperti itu. Atau kasus-kasus yang menyangkut misalnya kasus kekerasan seksual kan, di mana-mana kan, di Jombang misalnya sangat lambat pengungkapannya, di Luwu Timur sangat lambat prosesnya, sampai kemudian lahir tagar percuma lapor polisi. Itu satu hal. Yang kedua yang memang paling drastis adalah penegakan anti korupsi ya. Bagaimana KPK telah dilemahkan melalui undang-undang atau pimpinannya yang bermasalah. Kita tahu bersama bagaimana Firly diputus melanggar etik. Dan sekarang juga Lili Pintauli juga diungkap oleh Robin ya, di persidangan dia terlibat dalam kasus dugaan-dugaan pengaturan perkara gitu. Nah ini tidak dapat respon yang cukup serius dari pemerintah, dari presiden soal bagaimana pimpinan KPK seperti ini. Dan itu masyarakat melihat bagaimana KPK ya turun drastis dari cara OTT-nya, dari cara penyidikannya. Tidak lagi melihat seperti zaman dulu. Yang ketiga, ketika misalnya TWK itu apalagi dengan gamblang ya, kita lihat proses yang nampak benar-benar bagian dari penyingkiran orang-orang berintegritas. Demikian Mbak Rifana, itu dua yang mungkin bisa mewakili isu masyarakat. Artinya soal kinerja KPK yang kemudian menurun dan pelayanan kepada masyarakat sipil yang terlihat ada pilih kasih yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kalau pejabat kemudian dilayani dengan cepat proses penegakan hukumnya, tapi untuk masyarakat sipil itu terkatung-katung begitu ya penanganan kasusnya. Nah, Bang Ade juga ini Mbak Rifana, terkait pandemi ini kan ada beberapa kasus ya, di mana kalau masyarakat ditindak dengan tegas, cepat di prosesnya gitu. Tapi kalau pejabat malah kemudian di karantinanya bisa bebas. Kasus kemarin beberapa anggota DPR ya. Tapi kalau masyarakat misalnya demonstrasi atau kemudian kasus Wadas ya, di mana ada penggusuran juga sama menggunakan kekuatan polisi juga. Jadi masyarakat sangat mudah karena sosial media, televisi atau kemudian media menggambarkan itu dengan sangat gamblang. Oke, saya mau tanya ke pihak Istana. Bang Ade, apakah kemudian Istana menyadari dan mengakui bahwa penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2021 ini memang semakin memburuk, Bang Ade? Ya, pertama gini, kita harus melihatnya ya, tidak dari sudut pandang negatif. Ya, karena memang hukum itu sangat dinamis dan berkembang di masyarakat. Hukum itu hidup di masyarakat. Yang kedua adalah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu juga tidak bisa kita prediksikan dan tidak bisa juga kita menjadi patokan gitu. Misalnya kejadian-kejadian tadi yang disebutkan oleh Mas Isnur gitu. Ya, tentu dalam hal lapor-melapor itu kan ada mekanismenya, ada regulasinya, ataupun juga ada SOP-nya di katakanlah pihak kepolisian. Ya. Nah ini yang memang betul ada 1-2 di lapangan itu bisa jadi tidak sesuai lah dengan harapan-harapan masyarakat. Kemarin misalnya ketika ada itu di mana di Polsek Pulau Gadung kalau nggak salah ya, di jajaran Polda Metro Jaya misalnya ada
korban tindak pidana ya, perampokan atau apa itu, ketika melapor terus tidak direspon. Terus dia menyampaikan pengaduannya dan malah diberikan peringatan yang tegas kepada pihak kepolisian. Nah, maksud saya begini, kita jangan langsung a priori tanpa melihat dasar ya fakta yang ada. Pembenahan-pembenahan itu pasti akan dilakukan oleh pihak-pihak aparat penegak hukum, khususnya misalnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan lainnya. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat, ya, dengan proses-proses dinamika yang ada di lapangan, dengan proses-proses hukum itu berjalan atau hidup di masyarakat. Kita menginginkan 100% untuk lebih baik itu. Jadi ada proses, ada tahapan, ada juga waktu yang memang harus kita benahi bersama gitu. Apakah aparat, apakah masyarakat atau lainnya, supaya proses penegakan hukum yang hari ini katanya atau sebelumnya stigma yang muncul di masyarakat tajam ke bawah tumpul ke atas itu bisa benar-benar kita benahi, benar-benar kita bisa perbaiki. Baik, Bang Ade. Proses penegakan hukum itu dirasakan oleh dan Bang keadilan Ade, itu saya harus dirasakan oleh tanya. masyarakat. Bang Ade, tapi hasil survei secara statistik menunjukkan bahwa memang penegakan hukum di tanah air sepanjang tahun 2021 mengalami perburukan. Apakah kemudian Istana tidak mengakui itu dan tidak menyadari itu bahwa ada fenomena berdasarkan hasil statistik yang ditunjukkan oleh lembaga survei kredibel bahwa fenomena penegakan hukum kita mengalami penurunan, perburukan? Ya, tadi kan saya katakan, kita harus melihatnya dari sudut pandang apa, ya. Dari sudut misalnya, kita survei yang dikeluarkan oleh Carta Politik itu sebagai bahan evaluasi, ya, untuk menjadi pembenahan yang lebih baik. Tapi maksud saya adalah ketika misalnya para responden mengatakan hal-hal yang ditanyakan oleh pihak surveyor gitu, jadi kan dari sudut pandang apa dia mengatakan proses penegakan hukum di Republik ini 1 tahun berjalan ini lebih buruk dari kemarin. Nah, kita kan harus melihat dan mengetahui suasana kebatinan masyarakat itu. Apakah memang yang terjadi itu dia menjadi korban salah satu yang ada selama ini. Jadi mengatakan proses penegakan hukum itu lebih buruk. Tapi kan belum tentu juga harus serta-merta ini menjadi dasar acuan kita bersama untuk menyampaikan proses penegakan hukum di Republik ini sangat buruk. Tidak harus begitu kita bisa melihatnya. Jadi harus ada keseimbangan dan keadilan juga. Ketika ini menjadi bahan evaluasi Istana begitu ya? Gitu. Ini menjadi bahan evaluasi dari Istana. Itu yang bisa saya tangkap dari pernyataan Bang Ade Irfan Pulungan. Mas Isnur, dari sektor mana penegakan menjadi untuk pembenahan yang lebih baik, ya, tidak bisa juga memang pemerintahan ini berjalan tanpa ada dukungan masyarakat, tanpa ada sokongan dari publik manapun, dan tanpa ada tanggung jawab dari masyarakat sendiri ketika dia juga harus mentaati hukum sebagai rambu-rambu yang memang ada di regulasi yang ada. Gitu. Mas Isnur, dari sektor mana penegakan hukum kita ini paling buruk selain tadi Anda katakan bahwa pemberantasan korupsi memang menurun sekali yang ditangani oleh KPK, tapi sektor-sektor lain seperti kasus-kasus pelecehan seksual, kemudian kasus-kasus pidana yang kemudian viral ditangani oleh Polri. Mungkin Anda bisa menjelaskan sektor-sektor mana saja yang kemudian menunjukkan perburukan penegakan hukum kita? Ya, yang pertama tentu bagi kita ini adalah alarm ya. Harusnya Istana merespon dengan baik persepsi publik ini, hasil riset ini, dan memetakan mana yang kemudian perlu percepatan, perlu perbaikan reformasi. Pak Kapolri beberapa kali kami apresiasi ketika dia mengakui bahwa bahkan dia menyebut polisi jijik di mata sosial media gitu ya. Itu apresiasi kenapa? Karena kepolisian mengakui ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari dia dan dia punya peta perbaikan mana. Nah, dari sisi masyarakat selain tadi ya soal isu yang sangat ramai di sosial media adalah beberapa kali di mana kepolisian itu menjadi aktor yang melanggar secara nyata. Misalnya kasus di mana dia misalnya memeras pungli tahanan
kemudian juga melakukan pelecehan, terlibat dalam kasus-kasus kekerasan seksual, kemudian juga terlibat dalam misalnya menggusur warga. Kita masih ingat di bulan Juli 2021 di mana warga Wadas mempertahankan lahannya digusur, itu sangat ramai di sosial media, sangat ramai di media, diliput, dan nampak menjadi bagian yang menyakiti masyarakat gitu. Dan ini tantangan juga bagaimana kepolisian tidak dicap sebagai penjaga investasi gitu, menjaga pemodal, menjaga investor, tapi menyakiti masyarakat. Yang berikutnya adalah juga yang nggak kalah penting, saat pandemi ini banyak orang yang ditangkap pakai undang-undang ITE, Mbak. Undang-undang ITE ini menjadi momok yang menakutkan luar biasa bagi publik. Misalnya kita tahu bagaimana Jumhur Hidayat, Saganda Nainggolan, sekarang aktivis yang lain juga Fathia, Haris, Egy Miftah, sangat banyak juga jurnalis ya di zaman periode ini sudah 7 yang kena pakai undang-undang ITE. Jadi itu juga sama. Jadi padahal sudah ada SKB. Sudah ada SKB, sudah ada juga perhatian dari Pak Kapolri dan Pak Jokowi untuk tidak sembarang menggunakan undang ITE, tapi undang ITE terus digunakan. Makanya ketika kemarin kasus Stella Monica diputus bebas, berarti ada yang salah dengan penyidikan selama ini. Baik. Demikian Mbak Rifana. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan, dan Muhammad Isnur, Ketua YLBHI. Saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, apakah kemudian Istana menaruh perhatian khusus dengan memburuknya penegakan hukum di tanah air ini sepanjang tahun 2021, Bang Ade? Ya, begini ya, kan Pak Jokowi juga berkali-kali mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu memang harus dilakukan dengan ketegasan. Ketegasan itu maksudnya ya sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Ya, juga tidak boleh misalnya semena-mena dan berujung pada tindakan yang asal tangkap serta dan lainnya gitu. Nah, memang ini menjadi problem kita bersama adalah ketika kita mau melakukan perubahan pembenahan yang sangat katakanlah lebih serius. Kadang memang di lapangan itu belum semuanya bisa memenuhi keinginan-keinginan kita. Ekspektasi masyarakat itu pasti sungguh tinggi harapannya. Tapi itu tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam hal kita menginginkan proses-proses penegakan hukum itu yang berkeadilan. Artinya sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kita juga harus mengajak masyarakat untuk berusaha bersama-sama. Terkadang kan kita nggak tahu memahami misalnya kejadian fakta di lapangan itu kebenarannya. Terkadang informasi itu baru kita dapatkan misalnya dari satu pihak, dari satu sumber, apalagi melalui media sosial, yang tentu kebenarannya, faktanya kita nggak bisa dapat langsung. Nah, inilah yang harus menjadi dasar kita. Jangan kita juga menjadikan dasar atau menjadikan dasar dan katakanlah itu menjadi pedoman kita sumber-sumber yang dari media sosial, ya. Dan saya menghalangi media sosial itu sebagai sumber informasi, ya tidak juga. Tapi yang menjadi patokan kita adalah sesungguhnya apakah proses-proses yang terjadi, peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi itu benar-benar ditangani sesuai dengan peraturan regulasi yang ada. Dan apakah pelaku-pelaku katakanlah kejahatan itu ya penanganannya di masyarakat, di kepolisian pada tingkat pelaporan itu ya itu sesuai dengan mekanisme yang ada gitu. Nah, itu tadi, mari kita misalnya melihatnya dalam sudut pandang, bukan dalam sudut pandang yang sempit artinya atau berpihak atau melihat dari satu aspek saja. Tapi kita harus lihat apakah penanganan ini semua itu memang pelaku ataupun korban yang ada dalam peristiwa hukum itu bisa tertangani dengan maksimal oleh aparat penegak hukum. Gitu. Mas Isnur, dampaknya apa kalau penegakan hukum kita terus-menerus memburuk? Sebelum ke situ saya bertanya ke Mas Ade, apakah ada misalnya kajian secara komprehensif gitu dari KSP mengenai tantangan penegakan hukum di Indonesia secara terbuka?
penting bagi istana memiliki kajian atau roadmap serius di sini, seperti dulu saya membayangkan nawacita ada seperti itu ya. Di mana kemudian bisa ketahuan, publik bisa mendukung di mana, publik juga tahu di mana masalahnya, sehingga semua pihak stakeholder bisa membantu memperbaiki. Kalau tidak ada peta yang jelas secara komprehensif permasalahannya, kemudian berarti kan ini penyelesaiannya secara parsial ya. No viral no justice menjadi semakin nyata kalau diselesaikan baru viral. Satu, yang kedua Mbak soal dampak ya. Yang pertama dampaknya adalah semakin chaos Mbak di semua. Kalau hukum itu kemudian dilaksanakan tapi hanya karena viral, karena misalnya desakan publik, jadi ya menjadi kemudian ya kalau dia viral selesai, kalau dia nggak sanggup viral dia nggak selesai, perkaranya lambat. Yang kedua adalah ketidakpercayaan Mbak. Publik ini kan membutuhkan dukungan yang luar biasa dari publik ya. Kepercayaan publik itu menjadi mutlak dalam penyelesaian hukum. Agar apa? Agar proses itu dipercaya oleh publik. Nah kalau publik semakin apatis, semakin nggak mau tahu, semakin nggak terlibat, maka kemudian ya akan menjadi sangat bergantung kepada pemerintah. Pressure-nya gitu. Jadi sebenarnya kan bagaimana publik, semua rakyat, semua masyarakat dilibatkan, punya perhatian yang sama, bersama-sama mendorong perbaikan, kritis, dan ketika dia kritis, ketika dia terlibat, berpartisipasi, dia aman, dia nggak dikriminalisasi. Demikian, Mbak. Akan terjadi chaos dan juga menurunnya ataupun merosotnya kepercayaan publik kepada pemerintah kalau kemudian penegakan hukum terus-menerus memburuk di tahun-tahun berikutnya. Nah, Bang Ade, saya harus tanya, di sisa kepemimpinan Pak Jokowi yang hanya tinggal 3 tahun lagi, apakah kemudian istana ataupun presiden akan berupaya untuk fokus dalam memperbaiki kualitas dari penegakan hukum kita, Bang Ade? Oh jelas, itu pasti. Dan berkali-kali Pak Jokowi juga dalam visinya reformasi hukum misalnya yang berkeadilan itu, kita misalnya saya di KSP di bidang hukum, kita melihat lebih jauh, lebih komprehensif ya untuk pembenahan yang lebih baik gitu. Apa yang menjadi persoalan di lapangan? Ini kan persoalannya begini, antara keinginan kita dengan di lapangan itu benar terkadang itu ada yang tidak sejalan. Nah itulah yang kita perbaiki. Apakah misalnya dari segi aspek sumber daya manusia atau SDM yang memang di lapangan itu ya bertindak secara personal atau memang dia tidak mematuhi aturan-aturan yang ada. Nah, namun kan sekarang sudah kita cukup bersyukur ya, alhamdulillah misalnya pimpinan kepolisian Pak Jenderal Sigit itu sudah sangat konsen, fokus dan sangat kepeduliannya, atensinya luar biasa terhadap masalah-masalah penegakan hukum. Ya, tagline yang dia sampaikan misalnya resesi itu ya itu yang harus kita benahi bersama atau kita bisa menjadi keinginan kita bersama untuk bisa lebih baik, perubahan-perubahan yang memang tidak mudah dalam melakukan perubahan-perubahan itu dan butuh waktu yang sangat lama juga bisa dikatakan. Stigma yang selama ini kita dengar misalnya hukum itu lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kan tidak hanya di zamannya Pak Jokowi, tapi sebelum-sebelumnya itu sangat masif sekali. Nah, merubah stigma itulah yang perlu cukup waktu. Terkadang di kita di lapangan itu ya, supaya kita bisa bersama-sama untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama gitu. Jadi semua lapisan masyarakat, semua elemen kita harus bisa saling membenahi gitu. Betul, penugasan itu, kerja-kerja itu ada di pemerintah, tapi tidak akan mungkin pemerintah bisa berjalan sendirinya tanpa juga ada dukungan dari semua masyarakat, dari dukungan semua lembaga-lembaga yang mempunyai keinginan proses penegakan hukum itu ke depannya untuk lebih baik ya sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat yang ada. Terima kasih Bang Ade. Kita sudah dapat poinnya bahwa penegakan hukum yang lebih baik ini membutuhkan waktu dan membutuhkan kerjasama dari semua stakeholders termasuk masyarakat. Tapi beban utamanya ada di pundak pemerintah karena itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk bisa memberikan perlindungan hukum dan juga penegakan hukum kepada warga negaranya. Kita tunggu saja bagaimana kemudian komitmen dari pemerintahan Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum di sisa kepemimpinannya yang hanya tinggal 3 tahun lagi. Apakah hanya lip service belaka atau memang akan betul-betul diberlakukan sesuai dengan saran-sarannya Mas Muhammad Isnur dari YLBHI dan juga mungkin teman-teman dari koalisi masyarakat sipil yang lain. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Muhammad Isnur, Ketua YLBHI, dan
Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, selamat sore Mbak Rifana, terima kasih, semoga sehat selalu.